Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di podcast Kuda Hitam bersama saya Mohaen Kurniawan. Saya biasa disapa dengan Iwan. Pada podcast Kuda Hitam ini saya akan membahas mengenai isu-isu kekinian dan juga isu-isu spesifik yang saya kuasai di bidang public relation, communication, media relation, hubungan kelembagaan, crisis communication, strategic communication, fotografi, dan juga career advice bagi adik-adik SMA dan mahasiswa yang nantinya akan mencari career path yang tepat buat mereka. Hal yang saya share ini dasari dari pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh selama bekerja kurang lebih 20 tahun di bidang komunikasi PR di perusahaan multinasional dan juga perusahaan nasional, serta di media yang berbahasa Inggris dan juga media yang berbahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan bagiin insight mengenai public relation. Saya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai apa sih pentingnya public relation bagi institusi atau perusahaan. Jawabannya dalam satu kalimat sebetulnya sederhana. Perusahaan itu targetnya ada satu, mendapatkan profit yang bagus, brand perusahaannya itu menjadi besar, dan reputasinya atau namanya menjadi bagus. Kalau dalam suatu proyek atau perusahaan itu mempunyai suatu proyek di suatu daerah di mana dia belum atau sedang merencanakan membangun suatu proyek, maka yang ada adalah dia sedang merencanakan untuk mendapatkan untung yang bagus. Brandnya mungkin sudah ada, reputasinya sudah ada, tapi ada satu lagi tambahannya, yaitu social license. Dia ingin mendapatkan social license untuk beroperasi atau izin sosial untuk beroperasi. Oke, jadi dalam hal ini saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang untung dan juga brand. Tapi saya akan membahas mengenai reputasi atau nama baik dan juga satu lagi untuk proyek, yaitu social license to operate. Saya akan kasih dua case ya, satu tentang reputasi dan satu lagi tentang proyek yang membutuhkan social license to operate. Mengenai reputasi, pertanyaannya adalah seperti ini. Pada saat sekarang kita membeli barang dari suatu perusahaan, terus kemudian tahu bahwa ternyata perusahaan itu mempekerjakan orang-orang tanpa dibayar alias diperbudak. Pertanyaannya adalah, kira-kira apakah kita terus kemudian masih mau membeli barang-barang perusahaan tersebut? Saya yakin jawabannya adalah tidak untuk sekarang. Karena apa? Karena perusahaan ini tidak mempunyai nama yang bagus. Reputasinya jelek. Ternyata di balik barang yang bagus yang dia jual, ternyata dia memperbudak orang. Suatu hal yang sangat kontradiksi. Kita akhirnya menjadi concern terhadap bagaimana proses perusahaan itu menghasilkan suatu barang. Tidak hanya produknya yang bagus, tapi bagaimana prosesnya. Kita concern kepada pekerja itu, kita kasihan kepada pekerja itu, dan kemudian menyalahkan kepada perusahaan. Kenapa kok kamu sama tega-teganya mempekerjakan orang tanpa dibayar? Imbas dari hal itu adalah krisis bagi perusahaan itu. Dan ketika terjadi krisis, dampak selanjutnya yang paling besar adalah perusahaan itu bangkrut karena nggak ada yang beli produknya. Yang pertama mengenai reputasi. Nah, case yang kedua ini terutama di bidang energi ya. Jika suatu perusahaan kemudian mempunyai proyek di suatu daerah, tentu dia baru membuat suatu namanya proyeksi keuntungannya berapa dari proyek tersebut, tapi dia belum benar-benar beroperasi. Nah, supaya dia bisa beroperasi, untungnya juga dihitung tadi. Nah, yang kedua yang dihitung adalah bagaimana dia dapat mendapatkan izin-izin itu, izin-izin resmi maupun juga izin-izin yang non resmi. Izin non resmi alias adalah social license, izin dari masyarakat setempat, izin dari publik supaya perusahaan bisa beroperasi. Nah, supaya social license itu didapatkan, apa yang harus dia lakukan? Nah, tentunya dia harus tahu dulu stakeholdernya dia atau pemangku kepentingan bahasa Indonesia. Siapa saja di pemerintah, siapa saja di media, siapa saja di komunitas, siapa saja di bidang keagamaan, siapa saja di bidang masyarakat adat. Itu harus dipetakan supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan bahwa perusahaan kita, tempat kita bekerja ini perusahaan yang baik, akan menjadi tamu yang baik.
dan juga proyek itu akan bermanfaat bagi tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi negara dan juga masyarakat setempat. Nah, ini kan nggak gampang sebenarnya menyampaikan ini kepada stakeholder eksternal. Mereka tentu pasti akan pertama awalnya pasti ragu-ragu, kemungkinan juga menolak, bisa saja. Karena apa? Karena proyek itu ada di tempat mereka, kekayaan yang mau diambil atau natural resources yang mau diambil dari tempat itu ada di daerah mereka. Taunya mereka adalah perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, akan mendapatkan untung, dan juga mungkin pemerintah mendapatkan untung. Tapi buat masyarakat di sana, apakah mereka akan mendapatkan untung? Nah, ketika pemetaan tadi sudah selesai, maka perusahaan harus melakukan dua hal. Satu adalah engagement secara rutin untuk menyampaikan perkembangan proyek seperti apa. Dan kedua, membuat program-program supaya mendapatkan social license. Program-program apa? Program-program yang sesuai dengan visi misi perusahaan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat setempat di sana. Contoh misalnya, di sana setelah dilihat-lihat, diobservasi atau bahkan lebih lanjut lagi melalui pihak ketiga misalnya, dilakukan social mapping bahwa ada kebutuhan masyarakat sana, masyarakat setempat itu untuk anak-anaknya berpendidikan tinggi supaya mereka dapat menentukan karirnya dengan baik, mendapatkan status sosial yang lebih baik, mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan keluarga sebelumnya atau ayah ibunya ya, orang tuanya, kakek nenek. Ada kebutuhan untuk mendapatkan beasiswa. Perusahaan yang mau berprojek di sana tentunya harus melihat hal ini dengan baik, mempertimbangkan ini dengan baik. Setelah dipertimbangkan dengan baik dari sisi manfaat dan juga budget kalau misalnya ada, tentu perusahaan itu akan memutuskan ini cocok dengan visi misi kita, meningkatkan pendidikan masyarakat setempat dan budget kita ada, oke, perusahaan akan jalan. Nah, situ masyarakat di sana pasti akan menerima dengan senang. Mereka akan mempersepsikan bahwa ini adalah tamu yang harus saya hormati. Karena apa? Karena dia memberikan manfaat kepada mereka bahkan pada saat perusahaan atau proyeknya itu belum beroperasi atau menghasilkan. Nah, kalau kemudian program tersebut mulai mendapatkan social acceptance atau social license, itu harus terus dirawat. Itu harus terus tetap dirawat. Dan juga diterapkan di bagian-bagian yang lain, di stakeholder yang lain. Dokter pemerintah juga harus dilihat kebutuhannya apa, disesuaikan dengan visi misi perusahaan. Media juga begitu, bagian keagamaan juga begitu, bagian masyarakat adat juga begitu, sehingga seluruh elemen di masyarakat setempat nanti itu akan menganggap atau mempersepsikan bahwa perusahaan multinasional atau perusahaan yang mau berprojek di tempat mereka ini adalah perusahaan yang baik dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan mereka. Tentunya bekerja sama dengan pemerintah setempat, karena mensejahterakan masyarakat di sana adalah tugas utamanya adalah dari pemerintah daerah tersebut. Jadi bukan perusahaan ya. Jadi bukan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan di sana sifatnya membantu, tapi tetap bahwa itu adalah dalam konteks untuk mendapatkan social license to operate sebagai orang baru, sebagai perusahaan baru, sebagai stakeholder baru di daerah tersebut. Mudah-mudahan penjelasan saya mengenai reputasi, pentingnya mendapatkan reputasi ini cukup clear, dan juga mendapatkan social license untuk suatu project itu juga cukup clear. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang melakukan itu? Itulah tugas dari public relation team. Timnya siapa aja? Ada tim media, ada tim kelembagaan, ada tim CSR, dan seterusnya. Itu bisa dikemas menjadi satu paket atau dipecah-pecah, no problem. Tapi intinya ujungnya adalah mereka semua itu bertugas untuk menjaga reputasi perusahaan, dan juga kalau project adalah untuk mendapatkan social license to operate. Tentunya ini bukan tugas orang-orang teknis, karena orang-orang teknis tugasnya satu. Misalnya mereka menentukan spek, merencanakan bagaimana misalnya proyek di sana. Misalnya kilangnya, skop kilangnya itu gimana yang terbaik. Oke, semoga cukup jelas penjelasan singkat saya ini.
Kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan pertanyaan yang berbeda mengenai public relation.